Adventure. Hari ini gue lagi sambangin bengkel Hobis Workshop ya, dengan ownernya Om Vido. Apa kabar Om? Baik. Om, gue pengen tahu nih sejarahnya Hobis Workshop tuh bermula dari apa sih? Dari hobi apa? Oke, mungkin saya akan kilas balik ke sekitar 20 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi kebetulan pada saat itu saya ada pekerjaan kantoran. Tapi di satu sisi saya punya kendaraan 4x4 satu biji. Dan karena passion saya di ngutak-ngatik, jadi saya ngotak-ngatik di carport asalnya. Oh, awalnya di Awalnya bikin buat mobil sendiri semua. Ternyata teman-teman banyak yang berminat dengan bikinan saya. Narik karyawan satu orang, lama-kelamaan tambah gede, nyewa tempat tambah gede. Pikir-pikir, wah mendingan di sini di bengkel daripada di kantor. Akhirnya melipir dari kantor, hanya full di sini sekitar dari tahun 2004 sih. Tapi basicnya udah ada ngoprek mobil gitu. Kebetulan saya dari SD itu dari mulai sepeda, motor, mobil tuh dari kuliah semua tuh emang kalau misalnya nggak ada kerjaan pasti larinya ke situ. Gitu. Jadi kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2001 lah. 21 tahun lama juga sih lumayan. Itu udah puas jatuh bangunnya udah mengalami banyak likunya lah. Terus kalau di sini emang spesialis Jeep? Kebetulan sebenarnya spesialis kita di 4x4 sebenarnya, tapi tidak menutup juga di kendaraan yang lain. Kalau untuk di 4x4 kita spesialisasi sebenarnya di konstruksi sama suspensi. Kalau untuk di mesin kita ada, tapi lebih ke private ya, lebih ke untuk mobil-mobil sendiri. Jadi kita emang fokus untuk mesin itu emang buat mobil sendiri sama mungkin teman-teman terdekat aja untuk mesin. Jadi tim saya untuk yang bagian dari mesin itu bisa lebih detail, bisa lebih dalam untuk mesin-mesin yang diesel sebenarnya. Tapi tidak mungkin untuk mesin-mesin bensin yang konvensional. Gitu. Nah, berjalan dengan waktu juga sampai sekarang beberapa kali kita dapat proyek juga dari pemerintah, dari TNI, dari mana. Ya, ujung-ujungnya sih lebih cenderung ke special vehicle ya, spesial khusus lah, kendaraan khusus ya, seperti kendaraan anti teroris buat serbu pesawat. Itu saya ikut desain juga di situ, termasuk kaki-kakinya saya yang bikin untuk tim Kopassus. Ada mobil-mobil buat TNI, untuk perusahaan batu bara, tambang, perkebunan juga kita banyak merubah mobil-mobil dari 4x2 ke 4x4. Terus dari waktu pas habis di carport langsung di tempat ini atau pindah dulu tuh? Jadi ceritanya gini, saya di carport itu karena ada satu karyawan, otomatis kita ada bor, ada las, ada gerinda. Yang bikin berisik tetangga, mulai disindir-sindir. Mau nggak mau ya udah kita nyewa satu tempat. Lama-lama tambah gede, malah saya kantor, ya udah saya kantor keluar pindah ke sini. Karena hasil dengan hobi kita dari beberapa tempat, ya mungkin tempat adalah tempat keempat mungkin, keempat di sini. Sebenarnya sih mungkin kalau teman-teman di lingkungan yang udah kenal saya nggak pernah promosi juga, lebih cenderung dari mulut ke mulut gitu. Lebih dari mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut cerita. Kebetulan pada era 2009 sampai 2014 saya ikut kompetisi. Di mana tuh? Muter aja selama Indonesia itu. Dari 2004 tuh udah mulai terjun kompetisi. Sorry, 2009 akhir sampai 2014. Kebetulan ya kendaraan saya pada saat itu dengan mesin 1000 cc-nya ya bisa melanglang buana gitu. Di sini juara, di sini juga alhamdulillahnya. Jadi mungkin itu yang membuat sekalian main, sekalian kompetisi, sekalian promosi bengkel juga sebenarnya gitu. Jadi ya selama ini sih banyak teman-teman di luar daerah, dari mulai Jawa, Kalimantan, Sumatera, sampai Papua pun saya banyak teman-teman di sana. Itu juga banyak customer dari sana. Nah, karena saya lebih cenderung ke hobi ya, jadi mereka kalau ke sini kejauhan, akhirnya kita diskusi, saya ajak diskusi. Saya misalnya kalau ada sesuatu yang
susah untuk mereka ambil dari Jakarta, saya terkadang suka push, kenapa nggak bikin sendiri? Boleh dong bang, ajarin. Nah, saya ajarin. Akhirnya mereka datang ke sini, wah kopi, gitu kan oleh-olehnya. Jadi dari pertemanan dari gitu pertemanan, ya. gitu. Jadi banyak teman-teman yang di luar daerah juga ya, mereka buka bengkel juga, diskusi dengan kita. Teknologi yang baru. Jadi berbagi ilmu nih bang. Kita berbagi ilmu aja lah gitu. Teknologi yang baru, spare part yang baru, seperti shock breaker. Ini apa sih yang baru, kelebihannya apa? Kita diskusi dengan mereka. Jadi saya sih targetnya gini, mudah-mudahan semua itu nanti teman-teman di daerah itu nggak tersentral untuk masalah teknis itu mesti ke Jakarta enggak gitu. Kan sekarang untuk barang udah bisa dikirim. Semua lebih barang mudah bisa, ya. Iya, bisa online. Tapi kan yang kita cari itu adalah mereka harus mengerti kenapa sih pakai bypass, kenapa sih pakai shock breaker ini. Nah, kebanyakan gitu. Jadi saya banyak teman-teman di daerah itu mungkin mereka juga appreciate juga. Begitu mereka datang ke Jakarta pasti datang ke bengkel dengan bawa oleh-oleh. Ada kopi, ada yang khas mereka lah pokoknya. Tapi Om sendiri udah pernah nyambangin ke bengkel mereka gitu? Kalau yang apa baru by phone aja? Sih by phone. By phone. Seperti kayak di mana di Irian Jaya gitu. Mana pernah saya ke sana gitu. Tapi mereka udah bang, wah udah kayak akrab aja gitu. Bang ini nanya gini pakai ini. Sumatera, Kalimantan. Ya, alhamdulillah. Ini jadi banyak saudara ya. Iya, gara-gara kita keluar ya. kota. Bang, naik apa? Jam berapa mendarat? Udah susah udah pasti. Nah, selama pandemi ini kan kompetisi nggak ada nih, Om. Oke. Sekarang lagi ada proyek apa nih? Oke. Mungkin saya cerita dulu mengenai dari di bengkel saya tuh sepertinya marketnya kemana sih? Ya. Kalau bengkel saya lebih cenderung marketnya ke hobi, ke orang-orang yang emang dia lebih ke spesifik lah. Gue pengen mobil nih kayak gini. Gue ke bengkel mana ya gue kirim gitu. Karena ke sini diskusi dulu apa yang bikin. Jadi alhamdulillah selama pandemi ini kita nggak pernah kekosongan order. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kalau teman-teman ya mungkin ada yang kepis juga. Jadi kalau selama ini malah saya bilang saya mesti cari tenaga kerja karena saya udah kekurangan saat ini. Terus kalau untuk dengan adanya pandemi ini otomatis event-event yang balap semua udah pada sepi, tapi kan saya nggak 100% di mobil balap, di kendaraan balap saya kan ke adventure. Sekarang tahu sendiri semua kegiatan yang outdoor, camping, adventure lagi booming juga. Ini lagi rame itu. Betul. Di sini ada juga pada bikin itu mulai banyak ya. Imbasnya ke situ, ke sini justru jadinya. Mereka bawa mobil, oh deh, pokoknya gue pengen gini, gue terima beres. Oke. Gitu. Nah, untuk budget nih Om, kalau ada orang pemula pengen bikin mobil camper van gitu. Untuk camping lah. Untuk camping. Minimal berapa Om? Nggak bisa dibilang minimal. Atau enggak? Ya maksudnya Om bisa ngasih saran. Lu pakai yang segini aja nih, kalau budgetnya di bawah 50 juta lu bisa pakai ini gitu kan. Kalau saya cenderung gini, ada orang pemula, Om saya mau beli 4x4. Saya balik nanya, mau dibawa kemana mobilnya? Mau sampai kemana? Oh ya. Nah Om, saya cuma hanya camping aja. Oke, yuk kita duduk bareng, kita ngobrol. Ini loh minimal requirement-nya. Lo masih punya ini, masih bahan punya ini, tipenya. Kalau mungkin masalah merek, terserah. Bisa cari sendiri di online atau di online. Tapi requirement masih ada dulu gini. Kalau misalnya masalah, gue pengennya pakai merek ini, harga segini, otomatis menyesuaikan dong harganya gitu. Jadi biasanya duduk buka kertas, pakai apa nih? Ini kalau segini, lu misal minimal mungkin mesti punya, lu bantu mesti MT misalnya. Terus per sama shock breaker masih gini, kita buka. Lu budget tuh masih segini nih. Jadi susah kalau ditanya, ini patokannya berapa sih minimal? Wah banyak, dari mulai sekian sampai sekian juga ada gitu. Tergantung kemauan kita ya. Kemauannya juga. Tapi yang mesti kita perjelas itu mau dipakai mana kendaraan ini gitu. Kalau misalnya hanya untuk camping aja buat keluarga. Gue pengennya off-road ringan gitu kan, nggak perlu. Tapi gue pengennya yang 2 hari 3 hari ada sedikit ekspedisi. Gue pengennya yang ekspedisi yang 2 mingguan. Ekstrim, beda-beda kan. Gitu. Sama
saya biasanya sambil ngobrol, sambil saya coba membaca karakter orangnya. Ini tipikalnya orangnya yang suka kalau bawa mobil gaspol misalnya, atau gimana, atau yang diurut kan bisa ketahuan tuh. Kita ngobrol-ngobrol. Nah itu pun saya sesuaikan ke arah itu. Oh ini gaspol berarti masih ada rak khususnya. Jadi ya kadang teman-teman nanya budgetnya berapa? Enggak deh, lu bisa gede datang, lu kayak gimana nih ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu, ini baru masalah harga itu kan tergantung spare part ya. Iya. Cenderung yang mau dipakai gitu. Jadi semua bisa negosiable lah ya. Bukan negotiable ya, semua bisa disesuaikan. Disesuaikan dengan budget teman-teman adventure tuh. Pokoknya kalau kesini ngobrol aja dulu, baru lu bikin mobil. Ya. Bisa disesuaikan dengan budgetnya. Jangan sampai kita nembak burung pipit pakai pemeriam. Nah, percuma juga. Gitu. Iya. Gitu. Jadi buang-buang peluru kalau gitu. Betul, nggak apa ya, nggak optimal. Apa yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapat tuh nggak optimal. Nah, terus Om, kalau off-road udah pernah kemana aja nih Om? Saya yang belum nginjek tinggal Irian Jaya. Iya, kalau yang lainnya alhamdulillah udah. Mungkin cita-cita pengen ke sana ya? Oh iya, pengen. Cuma ini nunggu teman-teman ada yang ngundang kan di sana nih. Kalau di sana tuh event sebenarnya ada nggak sih Om? Kalau di Papua gitu? Sebelum pandemi ya? Kalau dulu itu yang namanya event adventure tuh hampir seminggu sekali itu pasti ada. Jadi alhamdulillah teman-teman di Sumatera, teman-teman di Bali, di Lombok, di Kalimantan kalau ada apa-apa tuh, Bang, kita ada event Bang, diundang gitu. Kadang kalau kita diundang, udah nggak ada khusus buat Bang Fido, nggak usah pakai pembayaran pendaftaran gitu. Ya, kita tuh udah gitu kalau nggak datang nggak enak juga kan. Kadang kita datang ke sana. Jadi rata-rata dulu itu saya dalam 2 minggu itu pasti satu kali pasti keluar kota, keluar pulau. Itu pun sudah dibatasi. Saya tiap minggu nggak mungkin. Balapnya iya, bengkelnya keteteran. Makanya saya bagi-bagi. Gitu. Oh, yang kira-kira yang apa teman dekat atau yang emang eventnya cukup besar datang ke sana. Biasanya panitia yang undang. Alhamdulillah sih. Kalimantan, Sulawesi. Ini muter. Ya Indonesia Timur tapi masih belum banyak terekspos ya? Belum banyak terekspos. Jadi yang udah banyak terekspos itu sebenarnya Jawa, Sumatera sama Kalimantan. Kalau untuk Sulawesi, Bali, Lombok udah oke lah. Mereka dari IO-nya udah nasional lah. Jadi mereka udah banyak kenal. Jadi sebelum mulai ini mereka konsultasi dulu. Pengen undang ini minimal sekian peserta. Jadi mereka udah bisa gitu. Tapi kalau untuk yang timurnya ya mungkin karena belum pengalaman. Tapi saat ini mereka udah mulai. Cuma kepotong PPKM aja, kepotong pandemi aja. Ya. Kalau enggak sih udah rame juga. Gaspol lagi. Nah, Om, ada tips nggak Om buat pemula nih? Kan banyak anak muda sekarang nih yang nyebur ke 4x4. Oke. Tapi minim edukasi. Oke. Nah, jadi ada yang cuma diajak temennya, yuk ikutan gitu, tapi nggak tahu apa-apa. Ada tipsnya nggak Om? Gini, yang paling ideal itu untuk menekuni suatu hobi atau suatu kegiatan adalah sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebutuhan. Kita ikut jalan, ikut bergabung dengan mereka, merasakannya seperti gimana, tapi tutup telinga dari kompor-kompor sama samping. Biasanya banyak itu yang kompor. Yang paling blunder di situ. Mereka dengan kompor itu otomatis kan egonya jadi crowd-nya tuh beda gitu. Akhirnya melenceng lah dari kebutuhan. Ini sebenarnya kebutuhannya masih gini kok. Maunya belok sampai gimana? Iya, kadang dari part aja pakainya gitu lu, cemen lu gitu. Gitu tuh jadinya panas kan. Jadi bagusnya ya itulah pakai tutup telinga. Perhatikan mobil kita, kebutuhannya apa, keperluannya apa, dipakainya kemana, sesuai. Kalau misalnya emang kurang informasi, kan banyak teman-teman yang emang dia udah duluan, yang udah expert misalnya, yang udah lama terjun di dunianya, bisa diskusi.
Dan saya sarankan jangan hanya pada satu orang, tapi sebanyak mungkin diskusinya. Jadi misalnya ke bengkel A, ke bengkel saya, ke bengkel ini, itu pasti lebih asik. Gitu. Daripada hanya ke satu orang, bisa aja orang itu dia hanya berpengalamannya misalnya di bagiannya di off-road kan banyak macamnya. Ada off-roadnya yang non-wind, ada yang apa. Nah itu, jadi cobalah perbanyak untuk diskusinya atau dengan yang lain-lainnya. Itu sih tips saya yang paling pas. Oke. Nah, teman-teman adventure, itu dia tadi obrolan gue dengan Om Vido. Nah, buat yang pengen ke bengkel ini di mana Om alamatnya Om? Bisa di saya di Pangkalan Jati, Jalan Sengon, nomor 79C. Nah, kalau misalnya di mana di Google Map di mana ada Hobbies Workshop, ada kok keluar. Nah, kalau pengen nyebur di off-road, ngobrol dulu sama Om Vido, konsultasi dulu bisa Om ya? Oh, silakan. Biar nggak nyeburnya terlalu dalam. Oke teman-teman adventure, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Oke, see you.